Welcome to a smart world, Azik. Itu slogan dari Hisense nih guys, yang mana nih smart TV-nya mau gue bahas kali ini ya. Dan sementara ini adalah TV paling gede yang pernah gue bahas. Hai semua, gue Wasa. Sekedar info dulu nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, merek Hisense ini tuh udah ada dari lama guys, dari tahun 1969 dan udah beredar di banyak negara tuh kayak Amerika, UK, Europe ataupun Jepang dan yang lain-lain, pokoknya banyak lah. Dan maka dari itu sendiri, dari gue pribadi ya penasaran nih, pengen nyoba mulai bahas ya awalnya dari TV-nya aja dulu deh. Ini adalah Smart TV Hisense 65 inch ULED dengan tipenya U6G. Mulai dari boxnya dulu, ini tuh gede banget ya, nggak bisa sih dibongkar sendirian karena panjang TV-nya aja tuh 164 cm, minimal 2 orang lah. Sebelum TV-nya kita tuh dikasih 2 kakinya yang materialnya itu besi dan ada bautnya juga. Terus ada buku panduan pengguna dan penyiapan cepat, serta ada kartu garansi, kabel RCA, kabel power, remote plus baterai AAA udah dikasih nih. Buat portnya sendiri ada di belakang nih, 2 kali USB, ada USB 3.1 sama USB 2.1. Terus ada 4 colokan HDMI yang keempat-empatnya ini bisa di 4K 60 fps, jack audio 3,5 mm, AV in, antena, digital out, dan port LAN. Terus ada juga 4 lubang nih buat teman-teman yang mungkin mau dipasang bracket ke temboknya. By the way, ini juga di bagian belakang itu ada motif kayak diamond kayak gitu sih, dan mata gue sih ngeliatnya seneng ya. Cuma ya percuma juga sih adanya di belakang TV-nya ya. Dah, sekarang bahas ke TV-nya. Puas sih kalau mata gue pribadi ngeliatnya ya. Soalnya itu bezelnya tipis, terus logo Hisense juga ada di tengah bawah, serta dia pamer nih. Di kanan bawahnya ada tulisan Dolby Vision Atmos yang emang jadi salah satu fitur unggulan si Smart TV ini. Di bagian bawah logo Hisense sendiri ini tuh ada 1 tombol fisik buat nyalain TV-nya. Kali aja teman-teman kelupaan naruh remote-nya ada di mana. Masih soal desain, gue tuh suka sama aksen list chrome yang ada di bawahnya ini. Bukan terlihat soal mahal atau enggak ya, tapi kenanya tuh ya kalau ngomongin itu selera sih. Cuma tuh gue seneng aja karena terlihat berbeda sama TV-TV yang pernah gue bahas sebelumnya. Terus ini kalau teman-teman perhatiin ya, di bagian layarnya juga tidak menyatu dengan frame-nya yang menurut gue nih materialnya metal sih. Jadi bayangan gue kalau misalkan TV-nya kepentok gitu ya, nggak langsung kena layarnya. Jadi tuh ada space kayak gini. Beralih ke layarnya, panelnya ini pakai LED flat dengan resolusinya 4K 3840 x 2160. Dan ini swear guys, hasil gambar dan warnanya tuh bagus banget. Beda sama TV-TV brand China lainnya yang pernah gue bahas dan gue coba. Nggak heran sih ya kalau gue baca-baca si Hisense ini mengklaim brandnya itu sebagai premium dengan harga yang terjangkau. Nah, fitur lainnya selain Dolby Vision Atmos yang tadi udah gue sebut di awal, layarnya ini juga sudah white color gamut. Jadi kalau dilihat dari samping warnanya itu sama. Terus juga dapat atau ada sertifikat TÜV Rheinland Low Blue Light. Dan nggak ketinggalan juga sudah support HDR10+. Nah, terus masih ada lagi nih, ada juga yang namanya fitur FALD, yaitu Full Array Local Dimming, yaitu teknologinya si Hisense yang bikin warna hitam itu menjadi lebih pekat, terus juga brightness dan kontrasnya itu makin bagus, dan ya pokoknya warna dari TV ini jadi lebih kaya sih. Buat nonton Netflix ini enak banget, lihat deh, ini tuh support kayak Vision Atmos, Vision 5.1, Ultra HD 4K 5.1 serta yang lainnya. Pokoknya enak lah nonton Netflix di sini. Oh iya, buat suaranya juga nggak kalah bagus. Volumenya gue taruh di 20 aja tuh udah lumayan kencang banget kedengerannya. Posisi speakernya ada di bagian bawah sini, treble sama bassnya juga menurut gue pas, mantep lah pokoknya. Oke, lanjut lagi buat OS-nya sendiri. Smart TV Hisense ini itu bukan Android TV, melainkan OS-nya sendiri yang mereka namain VIDA, VIDAA. Buat settingan displaynya nih buat teman-teman yang suka ngotak-ngatik ada standar, Cinema Day, Cinema Night, Dynamic, serta Sports.
Terus bisa juga ngatur terang gelapnya dari mode settingan brightness, kontras, dan yang lain-lain kayak gini. Terus bisa juga nih ngatur adaptif kontrasnya mulai dari off, low, medium, ataupun high. Kemudian ada juga ultra smooth motion yang bisa bikin gambar tuh kayak dipaksa lebih halus menjadi 60 fps. Settingannya juga bisa diatur mulai dari off, smooth, standar, clear, film, sampai ke custom. Terserah teman-teman mau seberapa halus gerakannya. Terus lanjut lagi buat sound mode-nya juga dikasih beberapa nih. Ada standar, theater, music, speech, late night, dan sports. Nah, terus gimana? Dolby Atmos-nya juga ya bisa di on-off-in. Serta ada settingan equalizer-nya juga nih yang bisa teman-teman atur sesuai selera. Satu lagi nih yang nggak ketinggalan yaitu ada fitur game mode-nya guys. Jadi kalau teman-teman main PS5, HDR-nya itu aktif dan low latency-nya juga bisa diatur. Enak banget pokoknya buat main PS di layar segede kayak gini. Kesimpulannya ya guys, nih Hanas dari gua nih, jujur tadinya tuh gua kira ini adalah TV Android dan ternyata bukan. Tapi ya nggak gimana-gimana juga sih, soalnya semua aplikasi yang biasanya gua tonton di Android TV, di TV ini itu ada. Dan shortcut-shortcutnya juga enak sih, di remote ini jadi makin gampang. Perkara adaptasi aja sih, tinggal pemakaian sehari-hari. Nah terus harganya nih yang paling penting adalah 14.999.000 atau 15 juta lah kalau dibuletin untuk harga SRP-nya atau harga standarnya, belum sama diskon-diskon ya. Gimana? Kemahalan atau enggak menurut teman-teman? Harganya ya tergolong menarik sih menurut gua. Balik lagi ya untuk TV sekelas ini, dan jangan lupa ukurannya juga 65 inch. Jadi bukan 43, bukan 50, bukan 55, 65 guys. Dengan ya ULED-nya, atau kalau teman-teman belum tahu, ULED itu maksudnya adalah Ultra LED. Dengan fitur-fitur yang tadi udah gue sebutin di awal, plus nih yang penting banget nih ya, kita tuh dapat garansinya bukan setahun, bukan 2 tahun guys untuk TV ini. Tahu nggak berapa? 4 tahun. Nah si Hisense ini tuh berani ngasih garansi yang panjang banget ya, karena si Hisense itu adalah merek yang udah dikenal banget sih kalau gue baca ya. Mereka juga soalnya tuh aktif sponsorin global sport event kayak Euro 2020, FIFA World Cup 2022, dan juga jadi salah satu sponsor resminya tim PSG atau Paris Saint-Germain. Nah terus kalau dirasa TV yang gue bahas ini kegedean buat di rumah teman-teman, ada juga kok yang tipenya sama yaitu U6G tapi dengan layar atau size-nya lebih kecil yaitu 55 inch ya, paling kecilnya 55 tuh untuk tipe yang sama. Pokoknya buat selengkapnya TV Hisense ini tuh teman-teman bisa cek di e-commerce kesayangan dan langganan teman-teman kayak di Shopee, Topet, JD.ID, Lazada, dan lainnya pasti banyak lah. Dan pokoknya saran dari gue sih ya sering-sering dicek aja si Hisense ini, baik TV-nya ataupun produk-produk lainnya di e-commerce yang tadi udah gue sebutin. Dan jangan lupa di follow juga beberapa beberapa sosial medianya si Hisense Indonesia kayak Instagram, Facebook, Twitter juga pasti ada. Tapi biar lebih gampang nanti ya gue taruh aja linknya di deskripsi di bawah biar teman-teman gampang langsung klik ya. Yaudah paling segini aja video review dari gue untuk TV Hisense yang 65 inci ini dengan tipenya 65 U6G. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.